warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu, Bu Yuli, guru kalian di kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita simak ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. 2. Setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. 3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 4. Setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang, coba lihat, perhatikan gambar berikut ini. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Kalian tahu cicak tidak? Di rumah kalian pasti ada cicaknya, iya kan? Nah, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya dengan syair berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Di bawah lagu Cicak di Dinding tadi ada tanda pendek dan tanda panjang. Nah, itu disebut sebagai pola birama, pola irama. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Kalau pendek berarti nyanyikannya cepat, kalau panjang menyanyikannya agak lama. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu Cicak di Dinding, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Iya, betul sekali. Berikut ini ada 2 gambar. Ada 2 binatang. Yang pertama adalah cicak, yang kedua adalah ikan. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri-ciri yang sama dengan cicak. Ayo kita tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Dilihat ya perbedaan dan persamaannya. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang disebut dengan spatula untuk merayap di dinding. Sedangkan ikan
Bergerak juga, ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelokkan arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan palet. Ikan bernafas menggunakan insang. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Banyak sekali ya telurnya. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Kedua, makhluk hidup itu bergerak. Ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang biak. Keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. 5, makhluk hidup itu berkembang biak. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar tentang cara membaca dan menulis bilangan. Dulu waktu di kelas 2, kalian sudah belajar tentang membaca bilangan dan menulis bilangan sampai dengan ratusan. Sekarang kita belajar sampai dengan ribuan. Yuk, kita belajar ya. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang pertama, membaca bilangan. Angka ini yang pertama, perhatikan ada nolnya 3, itu berarti ribuan. Angka 1 di depan itu adalah angka ribuan. Jadi, angka ini dibaca 1000. Angka yang kedua dibaca 2000. Angka yang ketiga dibaca 3000. Angka yang keempat, karena terdiri dari angka 4 dan ada angka satunya, itu terletak di tempat ratusan, jadi dibaca 4100. Angka berikutnya ada angka ribuan, puluhan, dan ratusan. Jadi kita lihat angkanya, dan angka berikut ini dibaca 4250. Angka berikutnya lagi dibaca 5500. Angka yang berikutnya 6050. Dan angka yang terakhir dibaca 7150. Sekarang kita belajar menulis bilangan. 9000 ditulis, kita tuliskan dulu angka 9, kemudian kita beri titik dan kita beri angka 03 di belakangnya. Yang berikutnya 2250 ditulis, kita tuliskan dulu angka 2, kita beri titik dan kita beri tulisan angka 2, kemudian kita beri angka puluhan di belakangnya, yaitu 50. 4200 kita tulis 4.200. 3050 kita tulis 3 titik dan ratusannya itu ada 0 karena tidak ada angkanya yang lain, jadi kita berikan angka 1100 ditulis angka 1 dan angka 1 kemudian diberikan 00. 1300 juga sama, kita tuliskan angka 1 titik dan angka 3 kemudian ditambahkan 20 di belakangnya. 5600 ditulis 5.6.00. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Berikut ini ada 5 angka. Ya. Angka ini akan kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar
sebaliknya. Kita lihat dulu angka ribuannya dulu ya. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Ayo kita urutkan dari angka yang terkecil ke yang terbesar. Seperti ini ya. 1250, 2250, 3250, 4250, 4250, 5250. Kemudian kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang pertama adalah angka yang terbesar dulu kita taruh di depan. 5250, 4250, 3250. Kemudian kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Pertama, angka yang paling besar kita taruh di depan. 5250, kemudian 4250, 3250, 2250, 1250. Yang berikutnya, mengurutkannya jika ribuannya sama semua, tapi angka ratusannya yang berbeda, maka kita lihat ya ratusannya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800. Kemudian kita urutkan lagi dari yang terbesar ke yang terkecil. 5800, 5700, 5600, 5800, 5700, 5600, 5500, dan 5400. Yang ketiga, jika angka ribuan dan ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Ya, kita lihat ribuannya dulu. Jika angka ribuan dan ratusannya sama, maka dilihat angka puluhannya. Untuk mengurutkannya, diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama, 5510. Kemudian 5200. Yang pertama, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550. Kemudian diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 5550, 5540, 5530, 5520, dan terakhir 5510. Contoh berikut ini adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil, tapi melihat dari angka satuannya. Jika angka ribuan, ratusan, dan puluhannya sama, maka angka satuannya dilihat. Pertama, kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Dilihat angka satuannya ya. 5721, 5722, 5723, 5724, 5725. Sekarang kita balik urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. 5725, 5724, 5723, 5722, dan 5721. Nah, anak-anak, Ibu harap penjelasan Ibu tadi mulai dari ciri-ciri makhluk hidup sampai dengan belajar membaca dan menulis bilangan, Ibu harap kalian mengerti dan juga pola irama, ya. Sekarang ayo kita berlatih bersama-sama. Silakan dikerjakan latihan berikut ini ya. Jangan lupa meminta bantuan orang tua kalian jika kalian mengalami kesulitan. Dan dulu ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan.
karena kita masih di masa pandemi. Tetap semangat belajar di rumah, tetap selalu menjaga kesehatan, dan tidak lupa berdoa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.